Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Bu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 11B tingkat lanjut. Yang masih kita bahas adalah bab 1 berkaitan dengan transformasi geometri. Kita sudah sampai di asesmen 1, kita akan bahas yang bagian uraian yang B ya. Nomor 1 sampai 5 yang berada di halaman 20. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Garis L X min 3Y plus 6 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T sama dengan 2 min 3 menghasilkan garis L aksen. Tentukan titik potong garis L aksen terhadap sumbu X. Kita mau mencari L aksen ini ya. Penyelesaiannya kita buat misalkan titik XY terletak pada garis L ya. Ini kan titik XY-nya belum diketahui. Nah, hasil translasi titik XY oleh T maka diperoleh X aksen Y aksen, rumusnya masih ingat ya, X plus A Y plus B. Nah, AB ini ada translasinya sama dengan X ditambah 2, hanya kita ganti 2 karena di sini 2 ya. Y ditambah min 3 ya, plus ketemu min kan min 3, karena min 3 plus ketemu min berarti min 3. Kita gunakan, setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita gunakan kesamaan matriks ya. Jika sudah sampai bentuk seperti ini, jangan lupa menggunakan kesamaan matriks. Sehingga diperoleh untuk baris yang pertama ini ya, kita peroleh X aksen sama dengan X plus 2. Maka X ya, kita cari X-nya ini, X positif ya, bukan X negatif. X sama dengan X aksen min 2. 2-nya pindah ke kiri jadi min 2. Y aksen sama dengan Y min 3, maka Y sama dengan Y aksen plus 3. Lalu setelah kita peroleh XY, maka kita substitusikan X dan Y ke dalam persamaan L. Persamaan L-nya yang ini ya. Persamaan L-nya X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan X aksen min 2 min 3 kali Y aksen plus 3 plus 6 sama dengan 0. X aksen min 2, min 3 kali Y aksen adalah min 3. Y aksen min 3 kali plus 3 yaitu min 9 plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya X aksen min 3Y ya, ini min 2, min 9 adalah min 11, min 11 ditambah 6 berarti min 5. Sudah kita peroleh bentuk seperti ini, maka kita tinggal menghilangkan tanda aksennya sehingga diperoleh X min 3Y sama dengan min 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya ya. Persamaan untuk garis X min 3Y min 5 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita tentukan titik potongnya. Setelah kita peroleh persamaan garisnya, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X ya ini. Garis L aksen memotong sumbu X saat Y sama dengan 0 ya. Jika memotong sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. X min 3, 0-nya kita ganti ya, Y-nya kita ganti 0. X min 3 kali 0 min 5 sama dengan 0. X min 5 ya, ini kan 3 kali 0, 0 ya, berarti X min 0 min 5 adalah X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. 5-nya pindah ke kanan. Jadi titik potong garis L aksen terhadap sumbu X adalah 5,0. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A 3,1, B 6,1, C 6,3, dan D 3,3. Tentukan hasil refleksi persegi panjang ABCD terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, refleksi titik A. Kita tentukan refleksi titik A-nya. X aksen, Y aksen sama dengan kita gunakan matriks ya. 1, 0, 0 min 1 ya. Lalu refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X, kesesuaian matriksnya menggunakan 1, 0, 0 min 1 ya. Lalu kita kalikan dengan XY. XY ini adalah titik A-nya. Sehingga sama dengan 1, 0, 0 min 1 kali X-nya kita ganti ini miliknya A ini. 31 sama dengan
Kita gunakan aturan perkalian matriks 1 kali 3 adalah 3 ditambah 0 kali 1. 0 kali 1 0 berarti 3 tambah 0 adalah 3. 0 kali 3 adalah 0 ditambah min 1 kali 1 itu min 1 ya, berarti 0 ditambah min 1 adalah min 1. Ini untuk yang A. Refleksi titik B. X aksen Y aksen sama dengan kesesuaian matriksnya tetap menggunakan 1 0 0 min 1 kali XY sama dengan 1 0 0 min 1. XY nya kita ganti miliknya B ini 6 1 sama dengan 1 kali 6 6 ditambah 0 kali 1 0 kali 1 0 berarti 6 tambah 1 6. 0 kali 6 adalah 0 ditambah min 1 kali 1 min 1 ya, 0 ditambah min 1 adalah min 1. Refleksi titik C. X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 kali X Y sama dengan 1 0 0 min 1 ya. Kita ganti ini miliknya C 6 3. 1 kali 6 adalah 6 ditambah 0 kali 3 itu 0 berarti 6 tambah 0 adalah 6. 0 kali 6 0 min 1 kali 3 adalah min 3 berarti 0 ditambah min 3 min 3. Selanjutnya refleksi titik D, berarti X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 kali XY sama dengan 1 0 0 min 1. XY-nya kita ganti miliknya D ini 3 3 sama dengan 1 kali 3 adalah 3 ditambah 0 kali 3 itu 0. Berarti 3 tambah 0 3. 0 kali 3 adalah 0 min 1 kali 3 min 3, 0 tambah min 3 min 3. Jadi bisa disimpulkan ya hasil refleksinya yaitu persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik A aksen yaitu A aksennya ini ya kita ganti 3, min 1, B aksennya ini 6, min 1, C aksennya ini 6, min 3, D aksennya ini 3, min 3. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Tentukan hasil rotasi perputaran ya, titik B min 1, min 2 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 3, min 1. Penyelesaiannya, X aksen Y aksen sama dengan, ya rumusnya masih ingat ya, cos alfa min sin alfa cos alfa. Diagonal pertama ini kita gunakan cos, diagonal yang kedua ini kita gunakan sin, yang satu ini dikasih min. Begitu ya cara menghafalnya. Alfanya kita ganti 90 sesuai dengan di soalnya, berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat cos 90 derajat kali ya. Min 1 miliknya ini, XB ini miliknya X ini ya, min 1 dikurangi 3 ya, 3 itu dari titik pusatnya ini, terus min 2 ini Y min 2 ditambah ya, ini kan ditambah, min ketemu min kan plus ya, min 2 dikurangi min 1 berarti plus 1, ditambah ini titik pusatnya 3 min 1. Sama dengan cos 90 min sin 90 min 1 sin 91 cos 90 kali ya min 1 min 3 berarti min 4 min 2 ditambah 1 min 1 ditambah 3 min 1. Sama dengan kita kalikan 0 dikali min 4 adalah 0 ditambah min 1 kali min 1 adalah 1. 0 ditambah 1 berarti 1. 1 kali min 4 adalah min 4, 0 kali min 1, 0 berarti min 4 tambah 0 adalah min 4. Terus ini kita tulis lagi, ditambah 3 min 1. Sama dengan 1 ditambah 3, 4, min 4 tambah min 1, min 3. Jadi hasil rotasi B adalah B aksen 4, min 5. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Nomor 4, garis L 2X plus 6 min 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi garis L. Penyelesaiannya, misalkan titik XY terletak pada garis L, hasil dilatasi titik XY dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0 adalah X aksen, Y aksen dengan kita cari X aksen, Y aksennya terlebih dahulu ya.
X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini kan rumusnya K0, 0K ya. K-nya kita ganti dengan faktor skala ini min 2, sehingga menjadi min 2, 0, 0, min 2 kali X, Y. Nah, X, Y-nya ini kan yang mau kita cari ya. Sama dengan, ini kita hitung dulu, min 2 kali X adalah min 2X, ditambah 0 kali Y adalah 0, berarti min 2X ditambah 0 min 2X ya ini. 0 kali X adalah 0 ditambah min 2 kali Y adalah min 2Y, maka 0 ditambah min 2Y adalah min 2Y. Kita gunakan kesamaan matriks ya, sehingga yang atas ini kita sama dengankan, berarti X aksen sama dengan min 2X, kita cari X positifnya ya sama dengan min setengah X ya, X-nya kan pindah ke sana ke kiri jadi 2X. 2X sama dengan min X, maka masing-masing ruas dibagi dengan 2 menghasilkan min setengah X aksen. Yang bawah, Y aksen sama dengan min 2Y, maka Y sama dengan min setengah Y ya, sama ya ini koefisiennya min setengah, ini juga min setengah. Selanjutnya, substitusikan bentuk X dan Y ke dalam persamaan L. Nah, persamaan L-nya itu 2X plus 6Y min 3 sama dengan 0. X, Y-nya kita ganti dengan yang ini ya. Berarti 2 kali min setengah X aksen ditambah 6 kali min setengah Y aksen min 3 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencoretnya. Ini 2 bagi 2. Ini 1 ya. 6 bagi 2 adalah 3. Ini 1 ya. Berarti tinggallah ini min X aksen ya. Min X aksen ini 3 kali min setengah Y min Y ya, ini kan duanya tinggal 1, berarti 3 kali min Y aksen sama min 3 Y aksen min 3 sama dengan 0. Masing-masing ruas kita kalikan dengan min 1 ya, sehingga menghasilkan X aksen plus 3 Y aksen plus 3 sama dengan 0. Tandanya aksen kita hilangkan sehingga diperoleh X plus 3Y plus 3 sama dengan 0 ya. Selanjutnya untuk soal nomor 5, segitiga ABC mempunyai koordinat titik A 2, min 1, B 2,3 dan C min 1, 3. Segitiga ABC ditransformasikan terhadap matriks min 4, 1, 6, min 2. Menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, titik B aksen, dan titik C aksen. Penyelesaiannya, koordinat kita tentukan transformasi terhadap matriks ya, koordinat titik A aksen terlebih dahulu. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan, kita tulis matriksnya min 4, 1, 6, min 2 dikalikan. Ini miliknya titik A itu 2, min 1 ya. Kita kalikan sesuai dengan aturan matriks, min 4 kali 2 adalah min 8. 1 kali min 1 itu min 1, berarti min 8 ditambah min 1 min 9. 6 kali 2 adalah 12. Min 2 kali min 1 adalah 2, berarti 12 tambah 2 adalah 14. Untuk koordinat titik B sama ya caranya dengan yang koordinat titik A ini. X aksen, Y aksen sama dengan min 4, 1, 6, min 2 kali. Nah, ini koordinat titik B di sini ya. 2, 3. Kita hitung min 4 kali 2 min 8 ditambah 1 kali 3 itu 3, berarti min 8 tambah 3 min 5. 6 kali 2 12 ditambah min 2 kali 3 min 6, 12 ditambah min 6 itu 6 ya. Selanjutnya untuk koordinat titik C aksen, X aksen, Y aksen sama dengan min 4, 1, 6, min 2 kali koordinat titik C-nya min 1, 3. Min 4 kali min 1, 4, ditambah 1 kali 3 itu 3, 4 tambah 3, 7. 6 kali min 1, min 6, min 2 kali 3 itu min 6, berarti min 6 tambah min 6, min 12. Jadi koordinat titik A aksen min 9, 14, B aksen min 5,6, dan C aksen 7, min 12. Demikian pembahasan soal uraian asesmen 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.